Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas CRP atau Capacity Requirement Planning yang merupakan perhitungan kapasitas yang lebih rinci dari sebuah MRP. Nah, CRP ini merupakan proses untuk menentukan secara detail ya jumlah resources dari labor atau tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk mencapai jadwal produksi. Nah, open shop order atau sering kita sebut sebagai schedule receipt dan plan order release di dalam MRP itu merupakan input utama di dalam CRP, di mana melalui penggunaan dari routing dan juga waktu baku, maka order ini akan kita ubah atau akan kita hitung ke dalam jumlah jam yang dibutuhkan oleh masing-masing work center pada masing-masing period. Nah, CRP ini terjadi pada level MRP dan kegunaan dari CRP ini adalah untuk mengecek atau untuk mengevaluasi apakah MRP itu dapat kita eksekusi atau dapat kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya adalah membandingkan antara capacity available, jadi kapasitas yang kita miliki dengan kapasitas yang kita hitung dari CRP atau kapasitas required. Apabila kapasitas required itu bisa dipenuhi dari capacity available, maka MRP adalah visible sehingga MRP bisa kita eksekusi. Kemudian posisi CRP kalau kita lihat ya di dalam capacity management teknik ya dari mulai resources requirement planning untuk memvalidasi aggregate planning atau sales operation planning. Kalau oke, turun ke MPS, MPS divalidasi dengan FCCP. Kalau oke, turun ke MRP, MRP divalidasi dengan CRP ya. Nah, kalau ini oke, CRP oke ya, maka MRP bisa dieksekusi untuk kemudian dieksekusi ke dalam baik itu plan purchase order maupun work order ke production activity control. Nah, input CRP ya, tadi saya sampaikan yang pertama adalah open order file. Ini merupakan order yang sudah dikeluarkan ya, sehingga di dalam MRP ini muncul sebagai schedule receipt. Nah, schedule receipt ini merupakan jadwal penerimaan pesanan di mana PO atau purchase order itu sudah dikeluarkan pada periode sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah plan order release. Kalau plan order release itu merupakan pesanan yang akan dikeluarkan atau yang akan dipesan, jadi barang atau material yang akan direncanakan untuk dipesan. Ya, ini kita lihat nanti dari tabel MRP, biasanya di paling bawah ya. Kemudian kita lihat input yang lain ya, selain dua input utama tadi, nah ada input yang lain yaitu routing file. Jadi routing ini merupakan urutan ya, jadi urutan bagaimana sebuah part itu dikerjakan dari satu work center ke work center yang lain. Ya, jadi routing ini ditentukan atau dibuat dalam route sheet ya, jadi daftar lembaran rute atau daftar rute yang biasanya ini adalah komputer based system ya ke dalam routing file, sehingga ini menunjukkan satu part itu diproduksi atau diproses melalui stasiun kerja mana saja. Kemudian routing file should exist for every component manufacture and contain the following information. Ada operasi apa yang dilakukan, urutannya, work center yang digunakan, juga possible alternate work center ya. Mungkin ada satu proses yang dia bisa dikerjakan di work center A misalnya, atau mungkin juga ada alternatif work center lain yang dapat mengerjakan proses tersebut. Kemudian tooling ya, tooling needed at each operation ya. Kemudian standard time, jadi ada setup time dan runtime per basis. Jadi setup adalah waktu persiapan, runtime adalah waktu operasi. Nah, ini adalah hal-hal yang ada di dalam routing file. Kemudian work center file. Jadi work center itu terdiri dari sejumlah mesin ya atau worker yang nantinya akan memproses material atau part yang akan dibuat. Nah, work center itu terdiri ya, jadi file work center file ini berisi informasi tentang kapasitas ya, kemudian waktu untuk menunggu, waktu untuk antrian ya, kemudian juga waktu untuk lead time secara keseluruhan. Nah, move time
di sini didefinisikan sebagai waktu yang secara normal ya diambil atau digunakan untuk memindah material dari satu workstation ke workstation yang lain. Ini juga sebagai waktu transportasi. Wait adalah waktu tunggu ya. Jadi waktu tunggu adalah waktu yang dihabiskan atau waktu yang diperlukan untuk menunggu ya, untuk menunggu pekerjaan untuk diproses pada pekerjaan berikutnya ya, after completion and before being moved ya. Itu waktu dari pekerjaan pada sebuah work center sesudah selesai ya, sebelum dipindah, itu adalah wait time. Queue adalah waktu antri, adalah waktu di mana sebuah job atau part atau pekerjaan menunggu ya, menunggu work center sebelum ditangani atau juga sebelum diproses. Wait time adalah penjumlahan dari queue time, setup, run, wait, and move time. Jadi lead time adalah tenggang waktu ya, tenggang waktu dari awal sampai akhir, itu namanya lead time. Kemudian shop calendar. Shop calendar adalah banyaknya working days ya di dalam satu bulan. Nah, tentu saja kita juga melihat dari kalender, apakah di situ ada holiday, ada hari libur misalnya. Nah, sehingga shop calendar ini nanti akan menentukan berapa jumlah waktu yang available ya di luar tanggal-tanggal libur atau tanggal-tanggal merah atau tanggal holiday. Nah, kemudian dari informasi-informasi tersebut, nah kita akan menyusun contoh ya, contoh bagaimana mekanisme dari CRP, Capacity Requirement Planning. Nah, contohnya adalah di sini ada satu produk namanya standar widget, itu dibuat dari dua widget ya. Jadi ini adalah produk assembly ya, jadi finish widget itu part namanya 100, itu dibuat dari dua identical subassembly dari widget ya, dari satu widget. Jadi ini ada part 110 ya, ini identical atau sama persis yang kemudian dirakit menjadi part 100. Part 110 terdiri dari 121 ya, komponen A dan komponen B. Ya, di mana 121 itu untuk setiap satu part 110 membutuhkan 3. Untuk 122, untuk setiap satu komponen 110 membutuhkan 5, sehingga secara overall, satu finish widget itu membutuhkan 2 subassembly, 2 part 110, 6 komponen A, ya, dan 10 komponen B. Nah, kira-kira bentuk bill of materialnya seperti ini. Nah, kita akan mulai, ya, kita akan mulai merencanakan bagaimana jumlah kapasitas ya, kapasitas dari mulai RCCP sampai ke CRP. Nah, yang pertama ini adalah data ya, data item master record per Saturday 1 Juli 2019. Ini masing-masing itemnya, order quantity ditentukan 100 itu lot for lot, on hand-nya 0 ya, per hari Sabtu 1 Juli. On order berarti sedang dipesan dan due date-nya itu 3 Juli, jadi minggu depan. Jadi minggu depan atau minggu pertama, karena hari ini adalah 1 Juli, jadi kita mengasumsikan hari ini 1 Juli, hari Sabtu kita sedang membuat planning. Nah, part 100 akan datang minggu depan, jadi tanggal 3 Juli. Ya, lead time-nya 1 minggu. Part 110, order quantity-nya atau ukuran lotnya adalah 400, di tangan 500, on order 400, sehingga sedang dipesan 400 dan akan tiba, akan sampai di tanggal 10. Di mana tanggal 10 itu, kalau kita lihat dari kalender, berarti ini jatuh di minggu kedua. Ya, jadi minggu kedua, karena minggu pertama kan tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 8, 9 libur, kemudian 10 adalah minggu kedua. Kemudian 121, sama ya, 121 dia juga di order sebanyak 2.400 dan juga akan sampai di minggu kedua. Ya, demikian juga untuk part 122. Ya, untuk itu. Nah, kemudian ini adalah data routing ya, routing file menunjukkan rute atau urutan. Part 100 itu dikerjakan di work center 1, ini waktu setup, ini waktu runtime-nya atau waktu operasinya. Part 110 punya 2 operasi, 121 punya 3 operasi, part 122 punya 4 operasi.
Ini adalah work center master file, gunanya nanti untuk menghitung capacity available. Jadi jangan lupa bahwa capacity planning terdiri atas 3 langkah. 1 adalah menghitung capacity required, 2 menghitung capacity available, 3 adalah resolve the gap ya. Jadi menyelesaikan perbedaan antara available dan required. Tabel 5 adalah MPS. Jadi MPS untuk standar widget kita buat sampai periode 12 ya. Ini adalah kuantitinya ya per minggunya. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Nah, yang pertama kita akan menyusun RCCP ya, Rev Capacity Planning terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan menghitung kebutuhan kapasitas secara rinci dengan CRP. Yang pertama adalah planning proses begin by performing RCCP for all 3 work center. Ya, proses time computation yang pertama adalah kita akan menghitung berapa waktu proses karena RCCP ini masih kasar ya, sehingga kita belum mempertimbangkan secara detail tentang rutenya atau tentang urutan prosesnya. Yang pertama adalah kita hitung proses time computation ya di tabel 6, di mana kolom 1 adalah part ya, kita urutkan. Kolom 2 adalah operation, kolom 3 adalah lot size, kolom 4 adalah setup, 5 adalah runtime, 6 adalah proses, 7 adalah quantity per part 100 atau jumlah untuk setiap satu standar widget, kolom 8 total, kolom 9 adalah work center. Kita lihat part 100 itu hanya melalui satu operasi ya, satu operasi. Dari mana kita tahu dari satu operasi? Dari sini ya, part 100 hanya satu operasi saja. 110 ada 2, 121 ada 3, 122 ada 4. Nah, sehingga kalau kita lihat part 100 operasi pertama ya, kita lihat operasi pertama lot size-nya 200. 200 dari mana? 200 dari rata-rata. Karena apa? Karena part 100 ini adalah lot for lot. Nah, kita lihat 100 adalah lot for lot, sehingga karena dia lot for lot dan dia adalah produk akhir, maka ini diambil bahwa lot size-nya 200 dari mana? Dari rata-rata MPS. Jadi ini MPS kita rata-rata ya dibagi 12. Ya, nah, sehingga kita lihat 200. Setup time-nya berapa? Setup time-nya 30. Kita lihat dari sini, setup time-nya 30. Runtime-nya 2,5. Ya, runtime-nya adalah 2,5. Kita lihat, runtime-nya 2,5. Nah, waktu proses kita hitung dari setup time per lot dibagi lot size. Jadi, waktu proses kita lihat 26,5 ini diperoleh dari mana? Dari 30 ya, kalau saya tulis di sini dari setupnya adalah 30 dibagi dengan 200 ya, ditambah dengan runtime. Runtime-nya adalah 2,5. Ya, sehingga ketemu 2,650. Kemudian berapa jumlah kuantiti per part? Ini dilihat dari bill of material ya, bill of material bahwa part 100 karena ini end product adalah 1 ya, sehingga totalnya adalah kolom 6 dikalikan dengan kolom 7 ya, 6 dikalikan dengan kolom 7. Kemudian ini terjadi di WC1 di work center 1. Oke, nah, begitu juga dengan yang lain. Kita lihat juga satu lagi, part 110. Part 110 ada 2 operasi, makanya tulis operasi 1, 2. Kita lihat ya, kita lihat part 110 ada 2 operasi 1 dan operasi 2. Operasi 1 di work center 2, operasi 2 di work center 1. Nah, kita tulis di sini, operasi pertama di work center 2, operasi kedua di work center 1. Kemudian kita lihat bahwa lot size itu 400 ya, lot size kita lihat di sini lot size 110 adalah 400 ya. 400 sehingga kita tulis di sini bahwa lot size 400 ya, di sini 2 110. Kemudian setup di operasi yang pertama 10, di operasi yang kedua 15. Kita lihat operasi pertama setupnya 10, yang kedua adalah 15. Waktu operasinya 0,75 dan 0,5. Nah, itu kita tulis di sini.
Nah, sehingga dengan cara yang sama 0,775 diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumus yang atas di sini, yaitu setup time yaitu 10 dibagi 400 ditambah dengan runtime ditambah dengan 0,75 sehingga ketemu 0,775. Nah, dari 0,775 quantity part per item 100 atau per standar widget adalah 2. 2 dari mana? Dari bill of material. Ya, dari bill of material sehingga totalnya adalah kolom 6 dikalikan kolom 7 ya, sehingga ketemu total. Nah, sehingga kalau kita lihat maka kita sudah bisa menemukan proses time computation ya, waktu proses di masing-masing work center. Nah, sehingga kemudian apa? Kemudian ini kita sort. Ya, kita sort work center 1 berarti membutuhkan 2650 untuk setiap satu standar widget ya ini ya. Work center 1 membutuhkan 2650, ada lagi 1,75, ada lagi 1563, ada lagi 5125. Nah, sehingga apa? Sehingga total work center 1 ya, work center 1 kita tulis. Nah, bill of labor computation. Work center 1 kita kumpulkan. Work center 2 kita kumpulkan, work center 3 kita kumpulkan. Dari data ini tinggal di-sort saja, disortir saja ya, based on work centernya. Sehingga work center 1 totalnya adalah 10.413 menit. Gitu ya. Sorry, 10,413 menit. Work center 2 10,629, work center 3 10,938. Nah, sehingga ini sebagai bill of labor for standard widget ya. Ini adalah waktu baku atau waktu yang dibutuhkan ya oleh masing-masing work center untuk membuat satu standar widget. Jadi satu standar widget itu secara kapasitas kasar itu membutuhkan 10,4 menit di stasiun 1, 10,6 menit di stasiun 2, 10,9 menit di stasiun 3. Itu untuk satu standar widget. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana kalau yang dibuat itu tidak satu. Nah, kita akan lihat berapa yang dibuat. Inilah yang dibuat standar widget. Di periode 1 atau minggu pertama itu dibuat 250 gitu ya, 250. Nah, sehingga kebutuhan untuk standar widget untuk work center 1 berarti 10,4 dikalikan jumlah yang akan dibuat atau dikalikan dengan MPS. Nah, sehingga ini adalah RCCP-nya, yaitu MPS dikalikan bill of labor. Sehingga di minggu pertama ya di work center 1 akan sama dengan MPS dikalikan dengan bill of labor. Ya, sehingga kalau kita lihat lagi MPS-nya berapa? MPS-nya 250. Nah, minggu pertama berarti 250 ya, 250 kali berapa waktu baku di work center 1. Di work center 1 membutuhkan 10,413. Berarti ini 10,413. Itu seterusnya ya. Di work center 2 juga sama. Di work center 2 caranya sama. MPS-nya adalah 250 dikalikan dengan bill of labor di work center 2 yaitu 10,629. Nah, sehingga kita lihat bahwa selama 7 minggu ya, kita ambil 7 saja, itu ini adalah kebutuhan RCCP ya, Rough Cut Capacity Planning, kapasitas kasarnya ini yang dibutuhkan, ini yang required, ini capacity required. Ini kalau kita hitung secara average. Nah, baru kemudian kita lihat berapa capacity available. Capacity available dihitung dengan rumus ya, available time dikalikan utilisasi dikalikan efisiensi. Sehingga 2400 kali 100 kali 100, maka work center 1 setiap minggunya itu ada 2400 menit ya. Work center 2 2400, work center 3 2400. Nah, sehingga kita lihat, nah ini adalah kapasitas available ya 2400 untuk masing-masing stasiun kan sama tadi ini yang capacity available-nya. Sehingga kita lihat di minggu pertama ya, di minggu pertama ini yang pertama adalah work center 1, ini work center 2, kemudian yang kuning adalah work center 3. Nah, ini kita plotkan.
minggu pertama ini work center 1, work center 2. Nah, kalau kita lihat ya capacity required ya di minggu pertama melampaui dari capacity available. Namun di minggu kedua dia lebih kecil, di minggu ketiga melampaui, 4 kurang, 5 kurang, 6 melampaui. Nah, meskipun required capacity exceed capacity available in some period, tapi karena ini masih kapasitas kasar, secara average ini masih lebih kecil dari 2.400 ya, masih lebih kecil dari 2.400. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah MPS is okay. Gitu ya. Sehingga walaupun di beberapa periode itu capacity required melampaui dari available, namun beberapa periode yang lain ini dia lebih kecil dan secara average lebih kecil dari available, sehingga bisa kita simpulkan bahwa oke, karena apa? Karena mungkin nanti kita bisa mengatur ya, mungkin ada beberapa yang kita lemburkan, ini juga kita belum menghitung kapasitas lembur ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung CRP ya. Jadi sudah FCCP oke, kemudian kita masuk ke CRP. Nah, untuk perhitungan CRP yang pertama adalah kita akan melakukan perhitungan MRP terlebih dahulu. Nah, MRP untuk standar widget ya, ini disajikan dalam tabel 7. Sehingga bagaimana cara kita menyusun MRP? Jadi yang pertama bahwa ada 4 part. Jadi part 100 atau item 100, 110, 121 dan 122. Nah, kita mulai dari item 100. Jadi dari data sebelumnya kita masukkan ya untuk ukuran lot size-nya, untuk lead time-nya, untuk projected on hand dan juga untuk schedule receipt. Nah, kita lihat di tabel 2 ya. Jadi tabel 2 ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mengisi data MRP pada kondisi awal atau initial condition ya. Jadi item 100 ini order quantity-nya lot for lot, on hand 0, on order 250. Kemudian due date. Due date ini adalah batas penyerahan atau kapan kita menerima order tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, pada saat kita memasukkan, kita lihat pada item 100 ya, ini adalah jatuh di minggu pertama. Jadi 3 Juli, karena sekarang adalah 1 Juli, maka 3 Juli itu jatuh di minggu pertama atau di week 1. 10 Juli jatuh di minggu kedua atau week 2. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang timeline ya, timeline. Hari ini adalah hari Sabtu ya. Oke, jadi hari ini adalah hari Sabtu atau Saturday tanggal 1 Juli. Jadi tanggal Juli tanggal 1. Ini hari Sabtu, ya hari Sabtu. Sehingga hari Minggu, ya hari Minggu adalah tanggal 2. Hari Senin adalah tanggal 3 ya, 3 Juli. Kemudian Selasa itu tanggal 4. Rabu itu tanggal 5. Kamis berarti tanggal 6. Jumat berarti tanggal 7. Ini adalah hari kerja, Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu libur ya, Sabtu libur berarti tanggal 8. Minggu juga libur, saya buat sepanjang ya, tanggal 9 Juli. Senin masuk ya, Senin berarti tanggal 10 Juli. Selasa berarti tanggal 11. Rabu tanggal 12. Kamis berarti tanggal 13, Jumat berarti tanggal 14. Kemudian minggu lagi ya, minggu lagi ini tanggal 15. Nah, sehingga kita lihat bahwa ini saya ulang Sabtu Minggu ya, ini libur ya, ini libur saya buat panjang. Ini masuk, ini libur ya, masuk, kemudian ini libur ya, ini libur. Kita ada di sini. Nah, kita sedang ada di sini untuk membuat planning ke depan. Sehingga tanggal 3 bulan Juli berarti nanti ada di hari Senin. Berarti ini masuk ke week 1 atau minggu pertama. Tanggal 10 berarti ada di Senin. 2 minggu dari sekarang ini berarti masuk ke minggu kedua. Nah, sehingga dari informasi ini maka akan kita masukkan schedule receipt ya on order 400 jatuh di minggu kedua untuk part 110. 121 juga minggu kedua, 122 juga minggu kedua, sedangkan untuk 100 dia masuk di minggu pertama. Nah, kita masukkan di sini.
Sehingga part 100 ya ada projected 0, ada schedule receipt 250 di minggu pertama. Gross requirement ini berasal dari MPS karena part 100 adalah part finish good ya, dia part level 0. Item 110 ini kosong ya, awalnya adalah kosong, nanti akan saya jelaskan prosesnya. Projected on hand 500, kemudian ada schedule receipt di minggu kedua, yaitu tanggal 10 Juli, berarti jatuh di minggu kedua, kita masukkan di sini. 121 sama, ada on hand 1.500, ada schedule receipt di minggu kedua, kita masukkan di situ. Part 122, ya, ini adalah on hand, ini adalah schedule receipt-nya. Kemudian informasi kita tulis di pojok kiri atas ya. Jadi untuk item 100 lot for lot, lead time 1, 110, lot size-nya 400, lead time 2 minggu, lot size 2.400, lead time 3 minggu, lot size 6.000, lead time 4 minggu. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan MRP, menyiapkan MRP? Yang pertama adalah kita isi gross requirement dari item 100. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian di sini ada projected on hand 0, sehingga kita punya 0, ada penerimaan 250. Sehingga ada 250 ditambah 0 dikurangi 250, sehingga projected on hand-nya 0. 0, kemudian kita lihat lagi ada permintaan 200, ya 200, maka kita akan menerima plan order receipt 200, karena lot size-nya adalah lot for lot. Sehingga nanti di sini juga 0 ya, belum ditulis ya, sehingga nanti ini adalah 0 di situ. Kemudian 0 ada permintaan 250, maka tentu di sini kita juga akan menerima 250, sehingga nanti ini juga akan 0 ya. Begitu juga selanjutnya. Karena lead time 1, maka ini offsetting 1 minggu ya, sehingga kita lihat ini adalah plan order release. Ini nanti yang merupakan input untuk CRP. Ya, 200, 250 dan seterusnya. Nah, untuk ke-7 ini kan dari periode ke-8, karena ini di dalam soal awalnya kan ini sampai periode 12, tapi kita potong ya, kita potong hanya sampai pada periode ke-7 untuk display perhitungan MRP-nya. Nah, kemudian 110. Nah, 110 di dalam bill of material, setiap satu 100 membutuhkan 2 dari 110. Sehingga otomatis gross requirement-nya ini kita kalikan dengan 2 ya, sesuai dengan bill of material. Ini kita kalikan dengan 2. Sehingga ketemulah gross requirement untuk part 110. Nah, kemudian tadi ada projected on hand 500, dikurangi 400, sisa 100. Sisa 100 di minggu kedua akan ada schedule receipt 400, sehingga kita punya 100 plus 400, kita punya 500. Ada kebutuhan 500. Sehingga sisanya adalah 0. Ya, tidak ada plan order receipt. Di minggu ketiga ada kebutuhan 300. Di gudang kita punya 100. Maka kita harus menerima sebanyak lot size, yaitu 400. Maka di minggu ketiga akan ada plan order receipt sebanyak 400. Nah, 400 ditambah 0, berarti 400 dikurangi 300, akan ada sisa 100. Sisa 100, di minggu keempat ada permintaan 400, maka kita kurang 400. Maka akan ada plan order receipt 400. Ya, jadi 400, di gudang ada 100, berarti kita punya 500. 500 dikurangi 400, sisa 100. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 5. Ini harus hati-hati yang nomor 5 ya. Jadi nomor 5, kita ada kebutuhan 600, di gudang ada 100, maka kurangnya adalah 500. Harusnya kalau kita sesuai dengan lot size, ini harusnya kita isikan 800. Harusnya 800. Nah, namun pada kasus ini mungkin dimungkinkan ya, ada asumsi sebenarnya yang ada di dalam kasus ini bahwa ada kemungkinan vendor atau supplier ya, andai kata part ini beli dari supplier misalnya, itu mereka bisa atau punya sisa 500 ya, punya stok 500 di vendor. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita membutuhkan 500, mereka bisa menyediakan 500. Jadi tidak harus, ini tentu
saya sampaikan ini kondisi khusus ya, tapi kalau kita menghitung ya tentunya kita menghitung ini harusnya adalah 800 ya, tapi pada kondisi tertentu harusnya 800, mungkin vendor punya sisa ya, punya sisa dari pembelian buyer yang lain, dia ternyata punya sisa pas 500, nah sehingga kemudian di sini diisikan 500 gitu ya, tapi tentu saja bahwa ini adalah eksepsional ya, ini adalah kasus khusus gitu. Kalau kita menghitung ya tentunya ini harus kita isikan 800. Ya, jadi kalau di lapangan mungkin ada kasus-kasus khusus sehingga harusnya itu lot size-nya 400, ada kasus khusus sehingga bisa kemudian menjadi 500 karena kebetulan mungkin pas saja ya, pas saja vendor punya sisa 500. Gitu ya, sehingga oke kita ikuti saja bahwa di sini 500 gitu ya dengan asumsi yang seperti tadi. Nah, karena di sini kita bisa membeli atau kita menerima 500, maka di sini sisanya adalah 0. Ya, 0, ada kebutuhan 300, maka kita perlu 300. Tapi karena lot size-nya 400 atau kelipatan, maka kita terima 400. Sehingga sisanya 100. Sisa 100, ada kebutuhan 500, kita terima 400 atau kita beli 400. Ya, sehingga di sini nanti sisanya 0. Nah, kemudian karena lead time-nya 2 minggu, maka ini kita offsetting 2 minggu ya, sehingga plan order release-nya ini kita undur 2 minggu ya, sehingga minggu pertama rilisnya 400, minggu kedua 400, ketiga 500, dan seterusnya ya. Balik lagi, ini kan sebenarnya planning time-nya kan sampai periode 12 ya, tapi kita potong. Makanya 4 ini dari mana? Ya dari periode ke-9 di sini. Nah, kemudian sesudah 110 oke, nah kemudian kita masuk ke 121. Nah, di bill of materialnya setiap satu part 110 itu membutuhkan 3121. Sehingga pada saat part 110 itu ada rilis atau pesan 400 ke part di bawahnya, maka setiap satu itu membutuhkan 3. Sehingga kalau 400, maka ini kita kalikan dengan 3. Maka gross requirement-nya adalah 1.200. Demikian juga untuk part 122. Setiap satu part 110 itu membutuhkan 5. Ya, sehingga ini nanti kita kalikan dengan 5. Sehingga gross requirement ya, gross requirement untuk part 121 adalah dari plan order release dari 110 dikalikan dengan 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama ada on hand 1.500 dikurangi 1.200, sisa 300. Di minggu kedua ada schedule receipt 2.400, sehingga kita akan ada 300 ditambah 2.400 dikurangi 1.200, sisa 1.500, dikurangi 1.500 berarti 0. Ada kebutuhan 1.200, maka kita harus terima ya, atau kita harus beli gitu ya, dan menerima di minggu 4 sebanyak 2.400. Kemudian sisa 1.200 ya, karena 2.400 ditambah 0 dikurangi 1.200, sisa 1.200, ada permintaan 1.200 berarti sisa 0, dan lagi ada permintaan 1.200, kita terima 2.400. Nah, karena lead time-nya 3, maka ini offsetting 3 ya, 1, 2, 3. Ini berasal dari 1, 1, 2, 3. Ini berasal dari di sini tentunya ya, di periode ke-8 dan periode ke-9. Nah, untuk item 122 juga sama. Jadi, dari plan release 110 dikalikan dengan 5, ya, ini adalah gross requirement untuk part 122. Dengan cara yang sama, kita punya on hand 2.500, ya, schedule receipt 6.000 di minggu kedua, maka 2.500 dikurangi 2.000, sisa 500, ditambah 6.000 ya, dikurangi 2.000 sisa 4.500, dikurangi 2.500 masih sisa 2.000, kurangi 2.000 sisa 0. Di minggu kelima ada kebutuhan 2.000, maka kita akan menerima 6.000, sehingga 6.000 ditambah 0 ya, dikurangi 2.000 sisa 4.000, dikurangi 2.000 sisa 2.000, dikurangi 2.000 sisa 0. Nah, 6.000 kita lihat 6.000 di sini. Kita akan 6.000 di sini, kita akan offsetting sebanyak 4 minggu ya, sebanyak 4 minggu, yaitu kita lihat 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ini
Ini keliru ya, jadi ini tidak ada. Nah, itu ini keliru. Nah, ini tidak ada. Ya, jadi 6.000 ada 1, 2, 3, 4. 6.000 ini berasal dari mana? Berasal dari periode ke-8. Nah, sehingga kita lihat, ini salah ya, ini saya hapus di sini. Nah, sehingga ini adalah plan order release yang didapatkan dari MRP. Sehingga untuk menghitung CRP tadi ada 2 input utama, yaitu schedule receipt dan plan order release. Nah, plan order release akan kita hitung terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita tambahkan kapasitas yang kita hitung dari schedule receipt. Nah, plan order release ini ya, jadi yang hijau 1, 2, 3, 4, kemudian kita buat di dalam tabel 8. Jadi plan order release ya, dari tabel 7 tadi. 7 plan order release ini akan kita sampaikan ke dalam tabel 8. Nah, sehingga kita akan menghitung berapa jumlah jam kerja yang dibutuhkan di masing-masing stasiun, di masing-masing work center untuk memenuhi rencana pemesanan yang seperti ini atau memenuhi rencana pembuatan material sebanyak plan order release-nya. Jadi 400 rencananya akan dibuat sebanyak 200 di minggu 1, 250 di minggu kedua, dan seterusnya. Nah, sehingga yang ketiga kita akan menghitung CRP. Ya, menghitung CRP yang CRP ini pertama kita hitung dari plan order release. Nah, di dalam menghitung CRP kita membutuhkan perhitungan yang terpisah ya antara waktu setup dan antara runtime. Yang pertama, hitung dulu setup time ya dari plan order release, kemudian yang kedua adalah hitung runtime dari plan order release, kemudian yang berikutnya adalah kita akan menghitung order yang dari schedule receipt atau yang sudah ada di dalam shop floor. Ini adalah schedule receipt ya. Baru kemudian kita buat CRP mesin load report ya, kita bandingkan dengan capacity available. Nah, sehingga kita akan lakukan satu persatu untuk menghitung CRP. Yang pertama adalah kita hitung dari plan order release ya. Jadi plan order release dari tahap 1, 2 adalah dari plan order release. Tahap yang ketiga adalah schedule receipt, baru yang kemudian yang keempat adalah kita gabungkan antara 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama adalah kita hitung dari setup time dari plan order release. Nah, gunakan tabel 3 dan tabel 8 untuk menghitung waktu setup. Ya, asumsikan bahwa masing-masing operasi punya lead time 1 minggu. Nah, ini adalah tabel 3 ya, tabel 3 yang ada di depan, kita tulis lagi di sini, tabel 3 ini adalah tabel 8. Jadi ini adalah routing file yang menunjukkan urutan pengerjaan plus waktu setup plus runtime atau waktu proses, dan ini adalah plan order release, yaitu rencana ya pengeluaran pesanan yang direncanakan. Nah, kita lihat yang pertama kita siapkan namanya setup time matrix, yaitu di tabel 9 ya, setup time computation for plan order release. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama adalah kita buat tabel ya, ini adalah part dan di masing-masing work center. Jadi ada work center, karena ada 3 work center, 1, 2, 3, kemudian kita daftarkan semua part. Ada 4 part, 100, 110, 121, 122. Demikian juga di WC2 dan WC3. Kemudian kita daftarkan di baris, di kolom itu period ya, ada 7 minggu. Nah, awalnya ini kosong ya, ini kosong. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengisinya? Kita mulai dari WC1 part 100. WC1 part 100 kita lihat. Part 100 ya, part 100 kita lihat di minggu 1 sampai 7 ada rencana produksi. Ada rencana kita membuat. Artinya, kalau ada rencana membuat, berarti di situ pasti ada setup. Sehingga apa? Sehingga di minggu 1 akan ada setup. Minggu 2 setup, 3 setup, 4 setup sampai ke 7. Nah, kita lihat 400. 400 hanya dikerjakan satu operasi saja di work center 1. Waktu setup 30 menit. Sehingga kita isikan 400 ya, kita isikan di sini.
100 di work center 1 kita isikan 30 sepanjang periode 1 sampai periode 7. 100 ya, kita mulai dari 100 tidak ada di WC2 dan tidak dikerjakan di WC3 sehingga ini kita isi 0. 0, 0, 0, 0. Ini kita isi 0, 0, 0, 0. Nah, itu adalah setup time matrix ya, sehingga kita mulai dari part ya, part 100, kita lihat ada di operasi mana. Oh, dia hanya di WC1. Di WC2 dia tidak ada. Maka 100 di WC2 kita isi 0, ketiga kita isi 0. Di part 100 kita lihat di periode mana akan ada pesanan atau plan of the release. Clear ya? Kemudian yang kedua. Nah, kita lihat. Kemudian yang kedua ya, sesudah jadi tabel 8, ini satu oke. Kemudian yang kedua, kita mulai ke part 110. Jadi per part ya, 110 kita lihat di masing-masing minggu juga ada operasi. Ya, ada operasi di masing-masing minggu. Berarti akan ada setup juga di masing-masing minggu. Ingat bahwa asumsinya masing-masing operasi itu punya lead time 1 minggu. Sehingga kalau seperti operasi 110 di work center 2, ke work center 1 ini ada waktu jeda 1 minggu. Jadi kalau work center 2 dikerjakan di minggu 1, maka work center 1 akan dikerjakan di minggu ke-2. Nah, ini sebenarnya adalah mekanisme untuk menjelaskan algoritmanya ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme atau logika ya, logika dari perhitungan CRP. Nah, kita akan melihat, kita lihat bahwa part 110 ada setup di minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga kita isikan. Berapa waktu setup di work center 2? 10, di work center 1, 15. Urutannya adalah 2 baru 1. Nah, sehingga kita lihat. Part 110 itu urutannya adalah 110, urutannya adalah 2 dulu, routingnya baru ke 1. Maka kita akan ada di work center 2 part 110, di minggu 1 work center 2 ya, sebanyak 10, kemudian dibawa ke work center 1. Nah, kemudian baru ke work center 1. Ini digunakan untuk memproduksi sebanyak 400. Sehingga 400 produksi di minggu 1 baru akan selesai di minggu kedua. Makanya lead time-nya kan 2 minggu. Ya. Demikian juga 400 di minggu kedua. 400 di minggu kedua berarti di minggu kedua akan ada setup. Di mana? Di work center 2 dulu di minggu kedua, baru di work center 1 di minggu ketiga. Maka di minggu kedua akan ada 10 setup di minggu kedua, baru kemudian dia akan pindah ke work center 1 di minggu ketiga. Begitu seterusnya, karena urutannya adalah 2, 1. Nah, baru kemudian kalau sudah kita ke part 121. Caranya sama. 121 ada di minggu 1, ya, ada di minggu 1 untuk produksinya. Ya, jadi ada plan of the release di minggu 1 sebanyak 2.400. Nah, sehingga di minggu pertama akan ada setup, mulai setup. Di minggu kedua tidak ada ya, tidak ada mulai setup baru. Di minggu ketiga akan ada mulai setup baru. Sehingga di minggu pertama kita lihat ada 2.400, part 121 kita lihat 121. Routingnya adalah 312 ya, 15 25 15 312. Di minggu pertama saya selesaikan di minggu pertama terlebih dahulu. Urutannya 312. Part 121 urutannya adalah 312. Di minggu pertama ada produksi. Sehingga part 121 ya di work center 3 di minggu pertama dia ada produksi. 121 kita lihat 121 ini stasiun 3 terus dibawa ke stasiun 1. 121 berarti di minggu kedua ya, berarti di sini. Nah, di sini. Ya, 121 3 1 terus 2. Nah, 2 di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat jadi 121 dari sana kemudian ini ke sana. 312 ya, 312. Work center 3, work center 1, work center 2. 312 di minggu pertama. Kenapa? Karena di sini ada
produksi ya. Di sini ada produksi minggu pertama. Minggu kedua bagaimana? Kosong. Berarti 121 di minggu kedua untuk work center 3 kosong. Karena kan minggu kedua itu dimulai dari work center 3. Di minggu ketiga mulai lagi. Minggu ketiga ada produksi. Berarti di minggu ketiga akan ada 4121 dimulai dari work center 3. Ya, kita lihat di minggu ketiga 121 akan dimulai work center 3 ya, work center 3. Work center 3 terus ke 1 ya. Lihat ini terus ke 1, kita isikan di sini, baru ke 2. Nah, ke sana. Nah, sehingga ada 2 run ya, ada 2 kali setup. Ini setup yang pertama ya. Kemudian ini setup yang kedua untuk serangkaian produksi ya. Tentu saja pada saat dia setup akan dilanjutkan dengan setup di workstation berikutnya. Nah, itu kita sebut sebagai setup time computation ya, setup time atau setup time matrix. Sehingga setup time matrix adalah waktu setup yang dibutuhkan oleh masing-masing workstation sesuai dengan plan order release pada minggu-minggu yang bersesuaian. Ya, mungkin satu contoh lagi. Kita lihat 4122. 122 itu di minggu 1 dan minggu 4 ya, 6.000. Di minggu 1 ada setup. 2, 3, 1, 3 ya, urutannya 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 2. Ada di minggu pertama dia setup ya. Mulai ada produksi minggu pertama kan harus setup. Sehingga dengan cara yang sama 42 ya di work center 2. Maka di sini kita lihat 122 itu di work center 2. Nah, makanya mulai yang di sini dulu ya. Mulai yang di sini 25. Ya. Mulai 25. Ya, mulai work center 2. Oke, kita lihat di work center 2. Work center 2 di sini. Baru kemudian ya. Di work center 2, kemudian coba saya coba warna yang beda. Di work center 2 ya untuk 4122 terus ke work center 3 di minggu berikutnya. Nah, ini ke sini ya, ke sini. Terus ke work center 1 ya, ke work center 1. Ke work center 1. Kemudian ke work center 3 lagi ya, ke work center 3. Nah, rutenya kayak begitu. 2 3 1 3 ya, 2 3 1 3 sehingga 4 minggu dia baru selesai karena litanya kan dia 4 minggu ya. Kemudian kita lihat lagi satu lagi di minggu keempat ada lagi 122 6.000 ya. Minggu keempat kita mulai lagi di minggu keempat ada lagi ya, sehingga di minggu keempat dia akan mulai lagi ya, jadi 2 3 1 3 di minggu keempat dimulai dari 2 ya, 2 ya di sini dia akan mulai setup lagi untuk run yang berikutnya ya, jadi 2 oke. Jadi minggu keempat adalah 2 ya, kemudian 3 kemudian 1 kemudian 3 lagi. Nah, begitu, sehingga ada 2 run atau ada 2 produksi ya. Di situ dengan satu produksi membutuhkan rangkaian 4 kali setup. Nah, sehingga sesudah kita buat setup, baru kemudian kita hitung totalnya. Di minggu ke-1 ya, total ya untuk WC1 minggu 1 30. Ini kita hitung ya, kita hitung 30, ini total kita hitung. Minggu kedua, minggu ke 1 sampai 7, WC1 dan WC2, WC3. Nah, dengan cara yang sama, logika yang sama, itu kita hitung untuk runtime-nya. Jadi sama, kita hitung runtime, cuma bedanya
Kalau setup, tadi langsung kita isikan angka 30, ya, 30 seperti data yang di sini. Nah, kalau runtime itu kita isikan 2,5 dikalikan dengan kebutuhannya di sini, kali di situ. Kalau untuk 400 misalnya. Cara mengisikannya rutenya sama, cuma angka yang diisikan adalah kita isikan runtime dikalikan dengan kebutuhannya. Gitu. Sehingga untuk setiap 400 ya, dia ada kebutuhan di minggu pertama 200 ya, sehingga kita lihat. Nah, di minggu pertama 400 itu kan hanya dikerjakan di WC1 saja, di WC1. Di minggu pertama ada kebutuhan 200, plan order listnya 200, waktu proses 2,5. Sehingga 2,5 dikalikan dengan 200, sehingga 500 ini dapatnya dari 2,5 ya. Jadi dari 2,5 ini didapat dari 2,5 menit kali dengan 200. 625 itu dapat dari 2,5 karena waktu prosesnya kan 2,5 dikalikan dengan plan order release kali 250, begitu seterusnya kali 250. 375 itu dari 2,5 dikalikan dengan 150 karena di minggu ketiga adalah 150, begitu seterusnya ya, dikalikan dengan 150. Nah, hal yang sama terjadi juga untuk part 110. Nah, caranya sama seperti tadi. Part 110 kita lihat routingnya, ya 110 kita lihat routingnya yaitu 21. Berarti dari work center 2 ya 110 di minggu pertama itu work center 2 ke work center 1. Jadi dari sini kemudian ke sana. 300 dari mana? 300 kita hitung dari waktu produksinya yaitu 0,75 dikalikan dengan 400. Nah, ini di minggu pertama dikalikan dengan 400. Nah, demikian seterusnya ya, sehingga kita dapatkan tabel runtime calculation-nya. Ya, jadi caranya sama dengan setup, bedanya kalau setup, kita langsung hitung setup. Kalau runtime berarti kita kalikan antara waktu proses dengan plan order release pada sesuai dengan rutenya. Sesudah itu kita total, ya kita hitung kebutuhan total per masing-masing work center. Sesudah itu maka kita dapat ada waktu total setup, ada waktu total runtime, sehingga kita hitung tabel 11, yaitu penjumlahan dari tabel 9 dan 10. Yaitu capacity requirement untuk plan order release. Ini adalah kebutuhan jam yang dibutuhkan di masing-masing minggu, di masing-masing work center untuk membuat sebanyak part yang dibutuhkan dalam plan order release, gitu ya. Sehingga 530 dari mana? 530 didapatkan dari 30 ya ditambah dengan 500. Jadi ini tabel 10 kita tambah dengan tabel 9. Nah, sesudah kita dapatkan plan order release dari capacity dari plan order release, maka yang kedua kita hitung dari schedule receipt. Berarti kan ada dua perhitungan ya, yang satu dari plan order release, yang kedua dari schedule receipt. Baik, kemudian kita akan menghitung order yang sudah ada di dalam shop floor atau sering kita sebut sebagai schedule receipt. Nah, bagaimana cara kita menghitung kebutuhan kapasitas yang berasal dari schedule receipt? Kita lihat di tabel 12, ini adalah capacity required by release order. Nah, release order kita cek di tabel sebelumnya. Kita lihat ya di tabel 2. Jadi di tabel 2 kita lihat ada on order. On order ini adalah schedule receipt ya, yang nantinya akan diterima di minggu pertama. Ini kan berarti week 1 akan kita terima di minggu pertama. Ini diterima di minggu kedua, ini minggu kedua, dan ini adalah minggu kedua sesuai dengan penjelasan yang ada di sini. Karena tanggal 3, tanggal 10 ya, 3 dan tanggal 10. Nah, sehingga kita akan menghitung berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan order ini sampai order ini kita terima. Jadi order ini kan order yang ada di dalam shop floor ya, jadi bukan order yang kita beli dari luar, tapi order yang sudah ada di dalam lantai pabrik kita. Nah, sehingga kita lihat dari order ini, kita lihat berapa jumlah proses
yang ada di masing-masing item. Kita lihat bahwa item 100, ya, kita lihat di sini, itu hanya melalui satu work center atau satu operasi. Sehingga karena item 100 itu hanya ada satu operasi, kemudian diterima minggu depan, ya, yaitu di hari Senin, maka artinya bahwa masih ada satu operasi itu belum dikerjakan. Jadi Sabtu ini belum mengerjakan, baru dikerjakan pada minggu pertama. Sehingga apa? Sehingga akan ada kebutuhan di lantai pabrik untuk membuat item 100. Ya, item 100. Karena kebetulan dia hanya satu operasi, maka satu minggu dia akan selesai. Nah, sehingga di sini kita tuliskan bahwa item atau part 100 ada di work center 1 di week 1. Ya, jadi item 100 ada di work center 1 di week 1. Dengan setup time sebanyak 30, ya. Jadi week 1, jadi week 1 adalah minggu depan, ya, di minggu depan di work center 1. Setup time 30, runtime-nya dibutuhkan 250 karena tadi on order-nya adalah 250. Dikalikan 2,5 sehingga runtime-nya adalah 30 ya, ditambah nanti dengan 625. 625 itu dari 250 dikalikan 2,5 sehingga totalnya adalah 625 ditambah dengan 30. Nah, demikian juga untuk part 110. Nah, kita akan lihat lagi, ya. Kita akan lihat lagi, kita lihat. Oke, untuk part 110. Ya, part 110. Kita akan lihat di sini. Part 110. Part 110, ya. Part 110, kita lihat. Part 110 ada on order 400 di minggu kedua. Di minggu kedua. Sehingga kita ada di sini, dia akan jatuh di minggu kedua. Ya, minggu kedua itu dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Nah, part 110 kita lihat ada berapa proses? Ada 2 proses, 21. Berarti butuh waktu 2 minggu. Masih ada waktu 2 minggu, kemudian dia membutuhkan waktu 2 minggu. Artinya bahwa part 110 itu belum dikerjakan juga. Sehingga di minggu pertama akan mengerjakan work center 2 atau akan mengerjakan operasi pertama, ini nanti dikerjakan di minggu pertama, minggu depan, ini akan dikerjakan di minggu kedua, yaitu operasi 1. Karena apa? Masih ada sisa 2 minggu, dan operasi 410 itu membutuhkan waktu 2 minggu. 2 minggu ke depan akan kita terima. Sehingga apa? Sehingga part 110, kita lihat, akan ada 400 order yang akan baru dikerjakan minggu depan dan minggu depannya lagi. Sejumlah 400. Nah, sehingga kita akan tulis di sini kebutuhan untuk part 110 yaitu di WC2, WC1, week 1, dan week 2. Jadi ini minggu week 1 itu berarti minggu depan, week 2 itu minggu depannya lagi. Setup time di work center 2 adalah 10, setup time di work center 1 15, kebutuhannya berapa? 400. Ya, 400 di work center 2, waktu bakunya 0,75, ini waktu baku di work center 1. Ya, sehingga kebutuhannya adalah total time. Bagaimana terhadap part 121? Ya, kita lihat lagi part 121. Part 121 itu ada on order 2.400, diserahkan di minggu kedua, berarti kita masih punya waktu 2 minggu. Itu part 121. Masih ada waktu 2 minggu sisa. Nah, part 121 itu ada 3 proses, 3, 1, 2. Sehingga part 121, kita lihat part 121 ada 3 proses, 3, 1, 2. Masing-masing butuh waktu 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Karena ada 2 minggu sisa sampai itu diserahkan, artinya apa? Artinya berarti 2 proses ini yang akan dikerjakan. Ini sudah dikerjakan. Ini sudah dikerjakan. Karena apa? Karena ada 3 proses, tersisa waktu 2 minggu, dan tersisa 2 proses. Nah, sehingga part 121 untuk workstation 1, ya, kita lihat workstation 1, 2 yang akan dikerjakan, ini dikerjakan minggu depan, ini dikerjakan minggu depannya lagi. Nah, sehingga kita lihat part 121 akan hanya sisa mengerjakan 1 dan 2. Yang 3 bagaimana? Yang 3 sudah dikerjakan kemarin, karena hanya tersisa waktu 2 minggu. Ini kan dikerjakan totalnya kan 3 minggu.
Sehingga 4121, kita lihat di sini 4121 akan mengerjakan di work center 1, work center 2, ini minggu 1, ini minggu 2. Ini waktu setup, ini waktu proses. Demikian juga 4122. 4122 dengan cara yang sama, ya, 4122 ada 6.000 on order, yang due date-nya adalah 2 minggu. Berarti hanya tersisa waktu 2 minggu. Sementara 4122 itu dikerjakan melalui 4 stasiun kerja. 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Kalau hanya tersisa 2 minggu, berarti hanya 2 ini yang belum dikerjakan. Ini berarti sudah selesai dikerjakan. Karena apa? Karena batas penyerahannya tinggal 2 minggu, sementara ini ada waktu 4 minggu ya, kan ini butuh waktu 4 minggu. Kalau kita mengatakan bahwa hanya ada 2 minggu nanti akan diserahkan, berarti pasti yang 2-3 sudah selesai. Sehingga ini work center 1 dikerjakan di minggu 1, yaitu minggu depan, work center 3 akan dikerjakan di minggu depan atau week 2. Sehingga 4122 hanya work center 1 dan work center 3 yang akan dikerjakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, workstation 1 minggu 1, workstation 3 minggu 2. Sehingga kita hitung, sehingga totalnya kita lihat ya, ini adalah hasil perhitungan dari release order, kemudian akan kita summary ya ke dalam tabel 13 ya. Release order capacity required summary, di mana kita lihat caranya adalah ini adalah work center 1 minggu 1 ya. Ini boleh kita tulis sebagai WC1 week 1. Ini WC2 week 2. Week 1 ya. Week 1. Ini WC1 week 2. Ini WC1 week 1. Ini WC2 week 2. WC1 week 1 ya. Ini WC3 week 2. Nah, terus ini kita masukkan ke dalam tabel yang di sini. Ini kita masukkan ke dalam tabel yang di sini ya. Ini kita masukkan ke dalam tabel ya. Ini kita masukkan dalam tabel di sini yang bersesuaian. Sekarang WC1 week 1, WC1 week 2. WC1 week 1 kita lihat. WC1 week 1 berarti ini WC1 week 1. Lihat lagi WC1 week 1 ini gitu ya. Kemudian ada ini. WC1 kita lihat WC1 week 1. 655 tambah 625 tambah 3075 sehingga jadilah 4355. Jadi ini itu dari ini ya ditambah ini ya ditambah ini. Nah, masuk ke situ. Ya. Kemudian juga WC1 week 2, cari yang WC1 week-nya 2. Nah, WC1 week 2. Nah, WC1 week 2 hanya ada 215 ya, 215. Nah, ini masuk ke sana. Begitu seterusnya. Nah, sehingga sesudah kita dapatkan capacity requirement POR, plan order release, ini adalah capacity by release order atau by schedule receipt, kemudian tabel 13 ini kita jumlahkan dengan tabel 11 pada week yang bersesuaian dan work center yang bersesuaian. Jadi kalau ini 530 ya, maka ini kita tambahkan dengan 4355. Nah, sehingga hasilnya adalah penjumlahan dari 11-13 ini adalah capacity requirement planning untuk standar hijab per 1 Juli 2019. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sehingga hasil akhir ini diperoleh dari plan order release ditambah dengan schedule receipt ya. Baru kemudian ini kita gambarkan pada langkah yang keempat yaitu dengan mesin load report. Di minggu 1 work center 1 2 3, minggu 2 dan seterusnya kita gambarkan, baru kemudian kita bandingkan dengan capacity requirement dengan capacity available. Available kapasitinya adalah 2400. Nah, sehingga kita lihat dengan perhitungan CRP, maka datanya menjadi lebih detail ya, lebih detail. Ada beberapa yang berlebih, ada beberapa yang kurang. Tapi ini menjadikan planner itu menjadi lebih teliti lagi di dalam menghitung kapasitas, tidak dengan kapasitas kasar, tapi dia sudah memperhitungkan kapasitas yang lebih rinci. Karena apa?
karena di situ memperhitungkan adanya routing ya, adanya setup, adanya runtime. Nah, sehingga secara overall in average ya, kalau kita hitung average ini juga masih cukup ya. Namun ada beberapa yang kurang, sehingga bagi seorang planner maka apa? Dia harus menyiapkan pada saat berlebih seperti ini, maka apa yang disiapkan? Oh, berarti minggu 1, work center 1 mungkin harus lembur. Work center 2 harus lembur. Tapi di minggu kedua yang lembur adalah work center 3. Ya, sehingga apa? Action yang akan dilakukan akan menjadi lebih rinci sesuai dengan kebutuhan kapasitasnya. Nah, demikian ya, perhitungan dari CRP sebagai summary adalah FCCP adalah method for creating and evaluating capacity requirement plan untuk MPS. Sementara CRP adalah method untuk membuat dan mengevaluasi capacity requirement planning untuk MRP. CRP menggunakan informasi yang lebih detail ya dibandingkan dengan FCCP, tapi juga masih menghasilkan estimasi waktu dan kuantitas ya dari kapasitas yang dibutuhkan. CRP adalah teknik yang sifatnya deterministik, sehingga apa? Sehingga pada saat kita menghitung ya, kita belum memperhitungkan andai kata ada kejadian misalnya ada waktu tunggu yang lebih panjang, gitu ya, ada waktu antrian, ada mesin rusak, ada material delay dan sebagainya yang itu akan memungkinkan CRP yang sudah kita buat di dalam algoritma tadi itu bisa berubah. Kemudian kesimpulan yang terakhir bahwa capacity management terdiri dari 3 tahap ya secara keseluruhan. Yang pertama adalah menentukan capacity available, yaitu kapasitas yang kita miliki. Yang kedua adalah menentukan capacity required, yang itu dihitung dengan perhitungan FCCP, ya, kemudian secara lebih detail dengan CRP, itu adalah menentukan capacity required. Kemudian yang ketiga adalah resolve the gap ya, sehingga kalau ada kekurangan kapasitas maka kita bisa memberikan beberapa alternatif, apakah dengan lembur, apakah dengan subkontrak, apakah dengan alternatif routing atau dengan alternatif yang lain. Baik, saya kira itu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu chapter 13 dari bukunya Fogarty ya, Blackstone and Hoffman dari Production and Inventory Management dari Southwestern Publication. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.